Timotius Tommy SAG, mahasiswa PPG dalam jabatan, kampus Sekolah Tinggi Pastoral Keteketik STP Santo Fransiskus Asisi Semarang, akan melakukan praktek mengajar dengan judul materi Aku Memiliki Kemampuan dengan model pembelajaran Discovery Learning. Semoga bermanfaat. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian? Sehat, ceria, puji Tuhan. Belum kompak. Apa kabar kalian? Sehat, ceria, puji Tuhan. Baik. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu sebentar ya. Amelia, Belinda, Fabio, Hadir, Pak. Fernando, Hadir, Pak. Liko, Hadir, Pak. Sabir. Hadir, Pak. Hadir semua ya? Sehat semua ya? Ya. Puji Tuhan. Baik. Kita akan memulai pertemuan ini dengan doa pembukaan. Nanti doanya kita bawakan dalam bentuk lagu. Lagunya sudah saya tampilkan. Silakan nanti sama-sama kita nyanyikan. Siap ya? Dua pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang materi apa? Yang pertama, aku citra harmoni antar Fabio. Yang kedua, aku bangga sebagai laki-laki dan perempuan. Nah sekarang setelah kita melihat diri kita ini sebagai citra harmoni, kita melihat juga kita ini adalah bangga sebagai laki dan perempuan dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Maka hari ini kita akan melihat bahwa aku yang adalah laki-laki dan perempuan yang adalah citra Allah ini memiliki kemampuan. Nah, terkait dengan kemampuan ini, apa yang harus kita lakukan dengan kemampuan kita? Makna nilai-nilai dasar terhadap pemahaman dan pengembangan kemampuan yang dimiliki oleh peserta. Bahwa setiap kita memiliki yang namanya kemampuan pasti. Nah sekarang Pak tanya dulu sebelum kita masuk lebih dalam kepada materi, apa yang kalian pahami tentang kemampuan? Karena dulu apa sih kemampuan? Adalah apa?
fisik ya. Terus kemampuan fisiknya, saya seorang pekerja keras nih, fisik saya kuat. Nah, keahlian bagus, bakat, nah itu dia, bakat, keahlian berkaitan dengan fisik, apa lagi? Kelebihan, saya punya kelebihan dari yang lain. Apakah setiap orang memiliki kemampuan? Apakah setiap orang memiliki kemampuan atau bakat yang lain? Melinda punya, ya. Setiap orang punya. Iya Pak, tapi saya ini loh Pak. Sebentar saya sakit. Dalam seminggu saya pasti sakit. Tetapi walaupun kita melihat fisik kita ini, maka kita sebenarnya diberi dari kemampuan. Kita ini beda dengan ciptaan yang lain. Contohnya kita diberi yang namanya akal budi. Menurut kalian, mengapa Allah menciptakan manusia dengan kemampuan dan keterbatasan yang berbeda-beda? Ada yang jagonya badminton, ada yang jagonya bola. Mengapa kira-kira? Supaya apa? Karena kita berbeda ini supaya saling menyatukan, betul. Apalagi? Kira-kira apa? Kalau berbeda-beda itu biar lebih asik ya Pak. Disatukan supaya bisa bersatu. Oke. Ya. Sekarang kita akan belajar dari orang yang video ini, nanti kita akan lihat dan simak apa yang dialami dalam video ini. Some of you have thought of suicide. Some of you have thought of suicide. Some of you are in the darkest of darkest valleys. And I was there once too. I was 8 years old, depressed. 9 years old, even darker. At 10 years old, I came to the edge. And I thought to myself, there is no more. At age 10, I tried to drown myself 6 inches or 15 centimeters. I told my dad I just wanted to relax. Really, I wanted to end my life. The first 2 times I rolled over, I was trying to work out how much air I hold in my lungs before I let it out. The third time, in my mind, knowing that I wanted to get out of here because of the bullying in my life, because I was going to be converted to my parents and I had nothing to look forward to. I realized at that moment that if I actually went through with committing suicide, I would leave a greater burden for my parents than they already had. So when I saw in my mind my mom and my dad and my brother crying at my grave, if I went through with it, that one thought saved me. How encouraging. You can save a person's life. You may have arms and legs, but unless you know 3 things. Number 1, who are you and what your value is? Number 2, what is your purpose here in life? And number 3, what is your destiny when you're done here? If you don't know the answers to any of those 3 questions, you're more to say than die. If I gave you $1 billion, would you? If you gave me $1 billion, I'm very happy. But then if my mom dies, am I happy? No. Life is worth living when you find purpose. Nick, I know my purpose is. I didn't know. My parents want me to do this. My teachers want me to do that. My friends say that I should do this. I don't know what to do. And you're torn, man. You don't know what to do. You have to make important decisions, man. You don't know what to do. Who do you believe? Follow your heart. If that's what you want to do in life,
million people going hungry today. And you know that this year, 1 million people will commit suicide. It's 1 every 40 seconds. So many people tease each other, oh, you know, you're too short, you're too tall, you look, whatever. You have different hair and all that, it doesn't matter. See, the thing is, when you're in school, when you're growing up in life, it actually sort of matters to people how you look. And then it matters to you because it matters to others. Why? Why does it matter how you look? Because if they don't like you, then you will. If they don't accept you, then you will. I know so many teenagers who look themselves in the mirror and wish that they had a different body. I want to ask you, what are you going to believe? Are you going to believe in yourself? Are you going to believe everybody else's judgment on you? Are you going to believe people when they say that you're a failure? No one really likes you. They can't about you. That's what this world is. Oh, it looks like you. Oh, I was tall, short, smart, or popular, whatever you want. It's not enough. And the fear that we have is that we're going to be alone. That we're not good enough. And you know, we have to change ourselves. You know, so many people pull me down and say, Nick, you look too weak and no one's really your friend and you can't do this and you can't do that. And I couldn't change anything. It's not like I was fixing my hair one day and everything's fine. It's not like, you know, just whatever. I couldn't change my circumstance. I couldn't just one day wake up and say, hey, give me arm's length, I need arm's length. But it was so hard because people put me down. And I started believing that I was not good enough. I started believing that I was a failure. That I'd never ever be somebody who people would like, people would accept. And it was so hard that I thought to myself, you know, I can't go on the soccer field like everybody else. I can't ride my bike, I can't skateboard and all these sort of things. I started getting depressed. I thought, what kind of purpose do I have to live? Some of you have thought of suicide. Some. Baik, kita lihat dulu apa yang terjadi dalam video tadi. Apa yang kamu rasakan kalau kamu membayangkan kritikan video tersebut? Bagaimana perasaan? Niko, apa yang kamu rasakan ketika melihat video orang tadi? Apa namanya itu? Nick. Ya betul, kan? Apa yang kamu rasakan? Perasaan bagaimana sih melihat orang seperti itu? Kasihan, apalagi kasihan kenapa Amelia? Karena anggota tubuhnya tidak lengkap, betul, agak keras memang ya, ada tubuhnya karena nggak ada lahir seperti itu. Tapi bagaimana dia bisa berprestasi, menjadi pembicara yang hebat, punya banyak uang? Dia punya keluarga, anaknya ganteng-ganteng, istrinya cantik. Gimana? Itu karena apa? Dia memiliki yang namanya itulah yang mau diasah pada kita. Baik. Apa yang terjadi pada dirinya? Apa yang dialami? Bagaimana dia kecil tadi? Depresi. Terus apa lagi yang lebih parah? Berniat bunuh diri, betul. Ya, mau bunuh diri dia, masuk dalam air katanya kan, mau darah nggak apa-apa lah, aku udah capek hidup kayak gini, aku mau mati. Tapi Tuhan berkehendak lain, dia masih hidup. Kemudian bagaimana ia dengan segala keterbatasannya bisa berprestasi? Apa yang dia lakukan? Jadi yang tadi melatih kemampuan terus, melatih dirinya terus, sehingga bisa seperti itu. Nah, kita tadi saya mengatakan dalam pertemuan awal itu apa sih yang kalian memiliki tentang kemampuan kalian? Bingung. Nah, sekarang tulis saja pendek saja kemampuan yang aku miliki. Pasti punya. Sedikit saja. Yang utama yang kalian tahu tentang diri kalian. Enggak apa-apa, ada tahu apa yang kalian miliki, kemampuan yang kalian miliki. Kalian punya kemampuan. Tulis saja. Di bidang olahraga misalnya, oh Pak, saya jagonya bola basket Pak. Atau saya voli Pak, nah, itu kamu lagi tahu. Kemudian di bidang pelajaran misalnya, Pak saya jago matematika Pak. Di bidang lain misalnya, saya ahli ilmu. Tulis saja ya, sebelum kita masuk pada diskusi.
Sudah? Kalian mengetahui diri kalian sendiri. Kalau ini kalian harus kerja pribadi sendiri karena yang mengetahui kemampuan kalian itu kan diri sendiri. Saya mulai dari Fabio. Fabio, apa? Bermain basket. Itu jelas Fabio ya. Saya akan melihat Fabio biasanya itu bisa basket. Kalau di bidang lain Fabio kalau pelajaran biasanya apa yang menonjolkan? Matematika, mantap. Saya harus tanya tidak nama apa Fabio? Belum ada. Belum ada. Dari kemampuan yang kita miliki, kita harus menggantungkan cita-cita. Dengan melihat kemampuan kita bisa melihat cita-cita ke depan. Belinda, di bidang olahraga apa Belinda? Bulu tangkis, yang ragu-ragu Belinda. Meragu dengan kemampuan. Kalau Amelia, bola kaki, taekwondo, badminton, ada yang lain? Kalau di bidang pelajaran, bahasa Inggris, Lego, basket, voli. Peluang-peluang ini diasah bagaimana agar kembang. Baik, silakan masuk dalam kelompok. Nanti Bapak akan bagikan bukunya. Kelompok 1 Amelia dengan Belinda ya. Kelompok 2 biasa itu dengan Fernando. Kelompok 3, pertanyaan di sini sudah ada. Kalian tidak perlu tulis soalnya ada di sini. Silakan kalian. Mengapa kita perlu mengetahui kemampuan yang kita miliki? Untuk apa sih kita tahu kemampuan kita? Yang kedua, tindakan apa yang harus kita lakukan terhadap potensi atau kemampuan yang kita miliki? Yang ketiga, menurutmu mengapa Tuhan memberikan kemampuan yang berbeda kepada kita? Supaya apa? Ini jago memasak, ini jagonya olahraga. Kenapa manusia itu berbeda? Supaya apa? Apa yang harus kita lakukan terkait kemampuan yang kita miliki untuk mengolah alam ini? Saya punya kemampuan terhadap alam, apa yang harus dilakukan dengan kemampuan saya? Oh, saya ini jagonya mengukir, memahat. Maka saya akan coba membuat indah alam ini dengan membuat lukisan. Itu terserah kalian. Sudah? Baik, kelompok Niko silahkan maju duluan. Mulai menyimak ya. Bacakan, Fernando. Mengapa kita perlu mengetahui kemampuan yang kita miliki agar kita dapat meningkatkan bakatnya? Oke, berarti yang pertama ya tadi mereka bilang mengapa kita perlu mengetahui kemampuan agar kita dapat meningkatkan bakat atau kemampuan yang kita miliki. Bagus. Yang kedua, Tindakan apa yang harus kita lakukan terhadap potensi atau kemampuan yang kita miliki? Melatih atau mengasah kemampuan yang dimiliki. baik, melatih atau mengasah kemampuan yang dimiliki. Luar biasa. Yang ketiga, Menurutku mengapa Tuhan memberikan kemampuan yang berbeda-beda pada tiap manusia? Agar bisa saling melengkapi. jadi dari kemampuan yang berbeda-beda itu kita saling melengkapi. Lanjut. Apa yang harus kita lakukan terkait kemampuan yang kita miliki untuk mengolah alam ini? Memperindah alam, memanfaatkan alam untuk dijadikan seni atau kerajinan. Luar biasa. Ada yang menanggapi? Ada yang mau menanggapi jawaban dari kelompok Liko dan Fabio? Jawabannya luar biasa ya. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua. Luar biasa jawabannya. Kelompok Fernando dan Kamil.
Mengapa kita perlu mengetahui kemampuan yang kita miliki? Agar kita bisa berprestasi dengan kemampuan yang kita miliki. Tindakan apa yang harus kita lakukan terhadap potensi atau kemampuan yang kita miliki? Mengasah kemampuannya. Menurutmu, mengapa Tuhan memberikan kemampuan yang berbeda-beda pada tiap manusia? Agar kita bisa bersatu dalam kemampuan tersebut. Apa yang harus kita lakukan supaya kemampuan yang kita miliki untuk mengolah alam ini? Mengembangkannya. Mengembangkannya. Baik, ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Luar biasa, bertepuk tangan untuk silakan yang terakhir. Mengapa kita perlu mengetahui kemampuan yang kita miliki? Agar kita bisa mengasah kemampuan kita. Tindakan apa yang harus kita lakukan terhadap kompetensi atau kemampuan yang kita miliki? Mengasah, dan meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Menurutmu, mengapa Tuhan memberikan kemampuan yang berbeda-beda pada manusia? Karena kemampuan yang berbeda-beda itu unik dan agar bisa bersatu. Apa yang harus kita lakukan terkait kemampuan yang kita miliki untuk mengolah alam ini? Memperindah alam. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada, kita berikan tepuk tangan. Jawabannya luar biasa. Jauh saya melihat bahwa kalian sudah memahami materi ini dari jawaban yang kami berikan, bahwa intinya dari semua kelompok terkait kemampuan yang kita miliki adalah kita mengasahnya, mengembangkannya. Itu kata kunci yang saya bisa ambil dari hasil kerja kelompok ini. Kemudian tindakan apa yang harus kita lakukan? Dari sama, mengembangkan bakat, mengembangkan talenta. Kemudian mengapa Tuhan memberikan kemampuan yang berbeda-beda? Tadi jawabannya adalah untuk saling melengkapi. Ya. Coba kalau semua orang misalnya hanya bisa bertani, siapa yang mau membelinya? Siapa yang mau menjualkannya, memasarkannya? Atau semua orang hanya bisa bertukang, siapa yang mau bertani? Jadi kita diberikan kemampuan yang berbeda-beda untuk saling melengkapi. Berkaitan dengan alam, apa yang harus kita lakukan terhadap potensi yang kita miliki? Tadi kami juga sudah menjelaskan bahwa menjaga alam, mengembangkan alam. Misalnya apa dari kelompok dari alam tadi? Memperindah alam dengan cara misalnya dengan bunga di sekitar. Nah, ini tadi kalian sudah melihat. Sekarang bagaimana sebenarnya kita akan lihat tanggapan kitab suci. Apa sih tanggapan kitab suci? Matius, silakan. Silakan buka Matius bab berapa itu? Bab 25. Matius bab 25 ayat berapa, Fernando? Ayat 14. Nah, sampai 30. Jadi Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Silakan dibaca oleh Belinda. Ya, silakan dibaca oleh Belinda. Sebab kalau kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dan seorang diberikannya 5 talenta
Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan duduklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Cukup. 22 ayat 22 silakan Liko. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan menerima kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan berhenti menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kemampuan Tuhan. Oke, cukup. 26 lanjut Sabil. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku memungut di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan pada orang yang menjalankan uang, supaya kembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu padanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai padanya akan diberi sehingga ia berkali lipatkan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apa yang juga yang dapat kepadanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan serta gigi. Baik. Terima kasih luar biasa. Nah, itu baru pemahaman talenta. Jadi talenta itu adalah kemampuan, bakat. Ada seorang tuan yang mau pergi keluar daerah, lalu dia menitipkan apa tadi? Talentanya kepada berapa kayak anak buahnya itu? 3. Yang pertama diberikan berapa talenta? 5. Yang kedua 2. Yang terakhir 1. Nah, yang kelima itu apa yang dilakukan? Dia mengembangkan talentanya sehingga berkembang menjadi 5 lagi. Yang 2 juga sama, mengembangkan talentanya yang 2 itu berkembang menjadi 2, jadi 4. Yang 1 dikubur, kata si Fernando. Dikubur, kata Pak Bio ya, dikubur ya. Dikubur, kemudian ketika tuannya datang nih, kamu kan udah saya berikan tuh 5 talenta. Berkembang enggak? Siap Tuhan, berkembang 5 talenta, luar biasa. Nah, kamu Belinda, sahabat Tuhan udah berikan kamu 2 talenta, berkembang enggak Belinda? Berkembang berapa talenta? 2 talenta, bagus. Nah, Fernando, kamu saya berikan 1. Di mana kamu menyimpan? Saya kubur Tuhan. Tuhan tuh jahat, tahu enggak? Tuhan tuh suka meras orang, ini. Aku tidak mau pakai duit ini. Fernando, saya akan berikan kamu kesempatan supaya kamu berkembang. Kamu kembangkan uang itu atau talenta itu supaya kamu bisa lebih baik. Anda, begitulah dengan Tuhan. Ya, kita sebenarnya diberikan talenta, diberikan kemampuan. Sekarang kata Tuhan, kalau kamu tidak mengembangkan kemampuanmu,
sekarang Fernando atau Liko, kamu tadi sudah menentukan, saya Pak basket, dan saya melihat juga aktif di les basket, ekstra basket, latih itu, kembangkan itu, gitu ya. Baik, sebelum kita mengakhiri, kalian mau diberikan dulu ada soal ini, jangan pribadi ya, ada 5 soal nanti dibuka. Terima kasih ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, setelah ada refleksi, sebentar, ada pertanyaan, apa pesan yang bisa kamu dapatkan dari pelajaran kali ini? Fabio, pesan yang dalam pelajaran kali ini adalah silakan Liko, apa pesan? Bersyukur atas kemampuan kita itu. Yang lain mungkin sama ya, bersyukur ya, dan mengasah. Kemudian apa yang menarik dari pembelajaran kita kali ini? Apa ada nggak yang menarik? Yang baru, motivasi dalam video mungkin ada menarik dalam video itu. Menarik, apa yang menarik? Bagaimana? Orang yang tidak memiliki anggota tubuh yang sempurna, tapi bisa berhasil, bisa sukses dan menarik. Apa kalian sudah menarik dari depan? Apakah ini tidak menarik atau Bapak harus tambah apa-apa lagi? Kira-kira sudah menarik. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Kita membuat tanda salib ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.